Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ketemu lagi dengan Ustadz Ustadzah wali kelas 5 dalam pembelajaran tematik. Sudah siap belajar ya? Sudah mandi semua? Sudah sarapan? Silahkan siapkan alat tulis dan bukunya. Kita awali dahulu dengan berdoa sebelum belajar. Hari ini kita belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 4, membahas tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan unsur-unsur budaya bangsa Indonesia. Kita awali dengan membahas halaman 112. Silahkan siapkan alat tulis, garis bawahi poin-poin penting yang ada di dalam bacaan. Proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga belum ada. Para pemimpin bangsa memanfaatkan lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Apa kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Simak penjelasan Ustadzah berikut ini. BPUPKI dan PPKI adalah dua badan bentukan Jepang. Semula untuk menjinakkan kaum pergerakan, dua badan itu berperan merumuskan dasar negara. Dalam situasi yang mendesak, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan harapan rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Karena pada waktu itu Jepang kondisinya sudah sangat terdesak di dalam Perang Pasifik, sehingga untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI dan digantikan oleh PPKI. Kita awali dahulu tentang BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI diumumkan dibentuk tanggal 1 Maret 1945, tetapi resmi pada tanggal 29 April 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dibantu oleh dua ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichi Bangase Yuseo dari Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Selama dibentuk, BPUPKI hanya menggelar 2 kali sidang resmi, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Penjelasan ada di dalam buku tema 7 halaman 174 di bagian belakang. Sidang pertama BPUPKI belum bisa menghasilkan rumusan dasar negara yang disepakati, sehingga dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Kyai Haji Agus Salim, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Muhammad Yamin. Dan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan keputusan yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang nantinya rumusan Piagam Jakarta akan disahkan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang perangkat-perangkat negara merdeka lainnya, yaitu merancang Undang-Undang Dasar, wilayah negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, dan bahasa nasional. Tugas BPUPKI sudah selesai dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti dari BPUPKI. Selanjutnya PPKI, kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 bersamaan dengan dibubarkannya BPUPKI. Seluruh anggota PPKI adalah orang Indonesia dan dipilih dengan dasar kedaerahan. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuan PPKI dibentuk untuk mempercepat upaya persiapan pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka. Tugas PPKI adalah 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati pada level BPUPKI. 2. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintahan Indonesia. 3. Menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka. Sidang PPKI digelar 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Penjelasannya ada pada slide berikut ini. Pembahasan selanjutnya pada halaman 113 sampai 115. Proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita awali dahulu dari proses pembentukan kelengkapan pemerintahan. Ini adalah kelanjutan dari PPKI, yaitu kita bahas tentang sidang-sidang yang dilaksanakan oleh PPKI. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggota sidang sebanyak 27 orang. Hasil sidang yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. 3 poin penting pada putusan hasil sidang pertama ini diingat-ingat betul ya, karena sering dikeluarkan di dalam ujian. Sidang PPKI kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Keputusannya adalah 1. Menetapkan 12 kementerian. Yang kedua, membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil adalah gabungan dari Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada waktu itu, Papua atau Irian Jaya belum masuk ke dalam wilayah NKRI karena masih dikuasai oleh bangsa Belanda. 8 provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan ini juga diingat-ingat betul ya.
Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 mempunyai agenda pokok, yaitu pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Karena perkembangan situasi negara makin membahayakan, pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Sehingga dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kenil Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta, dan beliau diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Untuk selanjutnya, TKR berubah nama menjadi ABRI, kemudian berubah menjadi TNI, sehingga setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum amandemen, yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti wilayah Indonesia akan dibagi ke dalam daerah provinsi. Selanjutnya, setiap daerah provinsi juga akan dibagi ke dalam daerah yang lebih kecil, yaitu kabupaten atau kota madya dan kecamatan. Sesuai dengan keputusan PPKI sidang tanggal 18 Agustus 45, bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari penjelasan di atas, kita dapat gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa tugas PPKI? Tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Apa hasil sidang PPKI yang pertama? Hasil sidang PPKI yang pertama adalah 1. Menetapkan dan mengesahkan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang paling tinggi tingkatannya. 2. Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Tugas presiden dan wakil presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional atau penggantinya DPR. 3. Apa tujuan pembentukan KNI, Komite Nasional Indonesia? Tujuannya adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Kapan BKR, Badan Keamanan Rakyat, sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Pada tanggal 22 Agustus 1945.
5. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI. Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Anak-anak, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Simak bacaan tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang sangat menonjol yaitu menjadi anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi menunggu dari Jepang. Akan tetapi, pihak golongan muda menginginkan pelaksanaan proklamasi dilaksanakan secepatnya, tidak usah menunggu dari Jepang. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi. Bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maida, perwira tinggi Jepang. Sekarang kita lanjut pada pembahasan halaman 118 sampai 122. Unsur-unsur budaya. Ada beberapa macam unsur-unsur budaya, yaitu 1. Religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi atau saling menghargai dan kerukunan. 2. Mata pencarian atau jenis pekerjaan. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakat juga beragam. Sebagian besar penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Indonesia memiliki banyak gunung berapi sehingga mengakibatkan tanah di Indonesia menjadi subur. Orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencarian. Ada pula sebagai pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencarian yang lain. Jenis-jenis pekerjaan tergantung dari kondisi masing-masing daerah yang dimilikinya. 3. Teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Contohnya, pada zaman dahulu, petani membajak sawah menggunakan kerbau dan sapi. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, saat ini petani membajak sawah menggunakan traktor dan mesin-mesin bajak yang modern lainnya. Unsur budaya nomor 4 yaitu kesenian. Kesenian dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Misalnya seni patung, ukir, lukis, seni rias, tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. 2. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik, seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai kesenian sendiri-sendiri. 5. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan mentah, benda-benda di lingkungan, manusia, sifat dan kelakuan manusia, dan lain sebagainya.
Contoh pengetahuan yang sudah dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu salah satu contohnya adalah pengetahuan tentang menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya, sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Unsur budaya nomor 6 adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Misalnya, sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya adalah sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi atau bahasa sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Indonesia memiliki bahasa pemersatu, memiliki bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia sudah diikrarkan ketika bangsa Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dari 7 macam unsur budaya di atas, kita dapat menyimpulkan dengan memasukkan ke dalam tabel berikut ini. Unsur budaya yang pertama adalah religi. Contohnya, agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Pemerintah mengakui 6 agama resmi di Indonesia. 2. Mata pencarian. Contoh mata pencarian yang ada yaitu petani, nelayan, peternak, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan atau mata pencarian dipengaruhi oleh kondisi geografis atau kondisi alam masing-masing daerah. Seperti di daerah pantai, banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan. Di pegunungan, masyarakat bermata pencarian sebagai petani, dan lain-lain. 3. Teknologi angkut atau transportasi. Contohnya, dukar, andong, mobil, kereta, kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Perubahan alat transportasi yang semakin modern didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan dukar dan delman sebagai alat transportasi. Sekarang masyarakat sudah mengenal mobil, kereta, pesawat, dan kapal sebagai alat transportasi. 4. Kesenian. Contohnya adalah wayang kulit, wayang golek, tarian, dan lain sebagainya. Seni pertunjukan pada suku Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu adalah wayang kulit. 5. Pengetahuan. Contohnya adalah pengetahuan akan tanaman. Pengetahuan masyarakat akan tanaman dapat dimanfaatkan untuk pembuatan obat dan jamu tradisional di beberapa suku, misalnya suku Dayak di Pulau Kalimantan. 6. Sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan. Contoh, gotong royong. Suku di Indonesia mengenal gotong royong dengan istilah masing-masing, seperti gugur gunung di Jawa Tengah, sambatan di Yogyakarta, dan Jawa Timur, songosong di Madura, nagayah di Bali, dan lain sebagainya. 7. Bahasa. Contohnya adalah bahasa daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Untuk menyatukannya, Indonesia mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, salah satu unsur budaya yaitu kesenian. Tari adalah salah satu jenis dari berbagai macam bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utamanya. Tarian akan lebih indah apabila diiringi dengan alunan musik. Amatilah beberapa contoh tarian berikut ini. Kemudian kita tentukan asal daerahnya.
Tarian nomor 1 adalah tari kipas, berasal dari Sulawesi Selatan. Nomor 2, tari topeng dari Jawa Barat. 3, tari lenso dari Maluku. 4, tari gantar dari Kalimantan. Dan nomor 5, tari remo dari Jawa Timur. Dan masih banyak jenis-jenis tarian yang lain, serta masih banyak pula jenis dan ragam kesenian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kegiatan belajar tematik hari ini sudah selesai. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada Ustadz-Ustadzah wali kelas masing-masing. Dan selanjutnya, untuk tugas yang dikerjakan, silahkan melihat panduan lembar tugas yang dibagikan Ustadz-Ustadzah pagi ini. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah ya. Kita akhiri belajar kita hari ini. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.